Bab 381, semua pembuat onar akan ditinggal. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. William melakukan perjalanan selama 2 hari sebelum tiba di kota tempat ia menyelamatkan Matthew dan Leah dari para anggota The Organization yang dikirim oleh putra mahkota untuk menangkap mereka. Itu adalah kota terdekat dengan Lon yang memiliki gerbang teleportasi yang dapat ia gunakan untuk mencapai ibu kota. Tentu saja, William tidak memasuki kota itu menggunakan kereta terbangnya. Ia telah memerintahkan Dev untuk mendarat 2 mil jauhnya dari kota tempat mereka akan berjalan kaki. Leonhard, Wyvern, serta Lamasus yang menemani William, memasuki Thousand Beast Domain. Karena ia tahu bahwa para anggota The Organization adalah orang-orang yang mengendalikan kerajaan Helan, ia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ia berencana untuk pergi ke ibu kota, Gladiolus, dan bersatu kembali dengan ST dan Isaac. Di sana, mereka akan menyusun rencana tentang cara menghadapi The Organization dan putra mahkota yang telah mengkhianati kerajaan mereka. Beberapa anak berkeliaran di jalan-jalan mencari sesuatu untuk dimakan. Setelah orang-orang dewasa berubah menjadi patung, mereka semua dibiarkan berjuang sendiri. Hal yang sama terjadi pada semua permukiman di benua selatan. Jika bukan karena fakta bahwa para ahli waris bangsawan yang berkuasa telah kembali ke wilayah mereka, keadaan mungkin telah meningkat di luar kendali siapapun. Sama seperti Matthew dan Leah, yang telah dilatih untuk mengawasi tanah mereka, para ahli waris lainnya juga mengambil tindakan. Mereka mengumpulkan para penyintas untuk membentuk tim yang akan menangani perburuan makanan, memasak, dan kebutuhan lain yang akan memberikan kehidupan mereka semacam kenormalan. Meski begitu, beberapa tempat lebih buruk daripada yang lain, seperti kota di pedesaan ini. Tampaknya ahli waris wali kota telah meninggal selama pecahnya Dungeon, tidak meninggalkan seorang pun untuk menangani akibatnya dan memimpin para penyintas selama masa-masa sulit ini. William melihat beberapa anak duduk di depan rumah mereka sambil memegangi perut mereka karena lapar. Dev, yang dulunya adalah orang biasa, merasa kasihan pada mereka dan menawarkan makanannya sendiri untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Namun, tidak peduli seberapa baik niatnya, hal itu membawa hasil yang tidak terduga. Beberapa anak, yang melihatnya memberikan makanan kepada orang lain, berlari ke arahnya dan memohon padanya untuk diberi makanan. Suara keras mereka terdengar oleh orang-orang di sekitar, yang juga menambah jumlah anak-anak yang meminta makanan untuk dimakan. Ekspresi Conrad menjadi muram saat ia melihat temannya dikerumuni oleh remaja-remaja yang lebih tua dari mereka menuntut Dev untuk memberikan semua makanan yang dimilikinya. Ketika Dev berkata bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, para remaja itu merampas makanan yang diberikan anak laki-laki gemuk itu kepada anak-anak yang lebih muda yang telah dilihatnya terlebih dahulu. Hal ini membuat Dev sangat marah dan segera terjadi perkelahian, yang terdiri dari beberapa remaja yang mengeroyok anak laki-laki gemuk itu, dimulai. Conrad ingin membantu, tetapi ditahan oleh William. Semuanya akan baik-baik saja, kata William sambil memegang erat lengan Conrad. Biarkan Dev yang menangani ini. Conrad mengerutkan kening dan dengan enggan mematuhi perintah William. Dia menyaksikan perkelahian itu dengan ekspresi serius dengan maksud membantu Dev saat tanda-tanda kelemahan pertama muncul. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Dev bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Dia telah selamat dari Dungeon Outbreak serta beberapa pertempuran hidup dan mati lainnya. Bagaimana mungkin sekelompok remaja biasa mengalahkannya dalam perkelahian? 5 menit kemudian, para remaja yang memulai perkelahian itu tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Dev tidak terlalu melukai mereka karena mereka hanyalah warga sipil, dan bukan prajurit terlatih. Setelah perkelahian berakhir, anak-anak yang jumlahnya mencapai ratusan memandang Dev dengan ketakutan dan kekaguman. Tak seorang pun dari mereka yang menjauh, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Sudah beberapa minggu sejak orang-orang dewasa berubah menjadi patung, dan hampir semua makanan yang mereka miliki kini telah habis. Mereka hanya mampu bertahan hidup dengan minum air, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Tanya Dev. Haruskah kita tinggalkan mereka semua? William mendesah dalam hati saat melihat ratusan anak yang berkumpul di sekitar mereka. Anak-anak yang selamat di kota ini hampir 1000, dan bocah berambut merah itu tidak tahu bagaimana dia bisa membantu mereka semua. Mari kita bawa mereka bersama kita ke Gladiolus, usul Conrad. Ibu kota mungkin punya sumber daya untuk mendukung mereka untuk saat ini.
Dev menatap William dengan memohon. Dia juga ingin menyelamatkan anak-anak yang kelaparan di kota yang terletak di pedesaan ini. Baiklah, William setuju. Dia kemudian melangkah maju dan meninggikan suaranya. Dengar, kalian semua, aku adalah seorang ksatria kerajaan dan melayani langsung di bawah raja. Semua yang ingin makan makanan bisa mengikutiku ke ibu kota. Telinga anak-anak itu menajam saat mendengar kata makanan dan menatap William dengan tatapan penuh harap. Tentu saja, aku hanya akan membawa yang patuh, kata William. Semua pembuat onar akan tertinggal. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita ikut? Salah satu remaja yang telah melawan Dev sebelumnya sadar kembali. Yang lain juga mulai bergerak dan menatap William dengan ekspresi sedih. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang buruk. Meski begitu, mereka melakukannya hanya karena putus asa. Mereka berharap William akan memaafkan mereka dan membawa mereka juga ke ibu kota Gladiolus di mana ada makanan untuk dimakan. Aku akan mengizinkannya, kata William dengan tegas. Namun, aku tidak akan menerima tindakan salah lainnya yang datang dari kalian semua. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, para remaja merasa bahwa mereka diberi kesempatan hidup baru dan dengan tergesa-gesa menyetujui syarat William. Beberapa anak tidak tahu apakah mereka harus pergi karena patung orang tua mereka masih berada di dalam rumah mereka. Namun, William memberitahu mereka bahwa orang tua mereka aman. Ia menambahkan bahwa kerabatnya sendiri juga telah berubah menjadi patung, tetapi mereka tidak dalam bahaya langsung. Dengan menggunakan karismanya, Half-Elf meyakinkan anak-anak bahwa orang tua mereka akan sedih jika mereka mati kelaparan sebelum kutukan itu dicabut. William meyakinkan mereka bahwa kutukan itu akan otomatis hilang di masa mendatang, yang membuat anak-anak menghela napas lega. Ercitu, tunjukkan dirimu, perintah William. Sebuah portal muncul di belakangnya. Tiba-tiba seekor raksasa, White Ox, melangkah keluar dari portal yang membuat anak-anak berteriak ketakutan. Jangan khawatir, dia adalah binatang pelindung yang melindungi kerajaan kita, teriak William untuk menenangkan anak-anak yang panik melihat kemunculan binatang raksasa itu. Dia akan memastikan bahwa kalian semua akan sampai di ibu kota dengan selamat. Jadi, kalian tidak perlu takut. Ikuti saja perintahku. Ercitu ingin membalas bahwa dia bukanlah binatang pelindung kerajaan Helan. Namun, dia tahu apa yang ingin dicapai William dengan memanggilnya, jadi dia tidak membuatnya kehilangan muka di depan anak-anak. Setelah keterkejutan awal berlalu, anak-anak menjadi lebih tertib karena meskipun mereka hanya setengah percaya pada pernyataan William sebagai ksatria kerajaan, kemunculan Ercitu memberi mereka harapan. Ercitu adalah minotaur raksasa yang berdiri dengan dua kaki. Dia tampak begitu kuat dan perkasa sehingga anak-anak melihatnya dengan kagum dan takut. Hal ini memungkinkan William dan kedua kesatrianya untuk membawa mereka semua ke gerbang teleportasi. William memanggil salah satu kristal sihir berkualitas tinggi dari wilayah 1000 binatang ini untuk menyalakan gerbang teleportasi dan memungkinkan ratusan anak-anak untuk menyeberanginya. Dev dan Conrad telah pergi lebih dulu dan menunggu di ibu kota tempat gerbang penghubung berada. William dan Ian tetap tinggal untuk memastikan bahwa semua anak-anak dikirim dengan selamat ke ibu kota Gladiolus. Sistem telah melakukan penyisiran penuh di kota dan tidak menemukan satu pun anggota organisasi. Namun, ia menemukan beberapa anak yang terlalu lemah untuk meninggalkan rumah mereka dan bergabung dengan migrasi ke ibu kota. William memanggil monyet cercopes untuk mengambil anak-anak yang lemah ini dan membawanya ke gerbang teleportasi. Langit sudah mulai gelap ketika kelompok anak terakhir, yang dibawa oleh monyet cercopes, melewati gerbang. William membutuhkan waktu 9 jam untuk menyelesaikan evakuasi seluruh kota ini. Meskipun tugas ini menundanya dari melakukan misinya, hatinya merasa damai. Dia tahu bahwa dia akan merasa sangat bersalah jika dia meninggalkan anak-anak ini untuk berjuang sendiri ketika dia bisa membantu mereka. Bocah berambut merah itu meminta sistem untuk melakukan penyisiran terakhir di kota untuk memastikan tidak ada anak-anak yang tertinggal. Setelah penyisiran penuh di sekitarnya, sistem memberikan sinyal aman yang berarti semua orang telah diperhitungkan. Hanya setelah mendengar konfirmasi sistem, William dan Ian melangkah ke portal yang akan membawa mereka ke ibu kota. Saat William melangkah ke gerbang, tekadnya untuk menggulingkan organisasi menjadi lebih kuat. Dia tidak akan membiarkan organisasi yang dapat memulai perang dan mengorbankan jutaan nyawa untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan kerajaan Helan. William sempat membawa anak-anak kota itu ke Akademi Kerajaan Helan untuk sementara.
Kedatangan ratusan anak yang tiba-tiba ke ibu kota telah menimbulkan kegaduhan di antara anak-anak setempat yang sedang dikelola oleh putra-putra Perdana Menteri Kerajaan. Ketika putra mahkota dijebloskan ke penjara, Connor memutuskan untuk menugaskan sementara putra Perdana Menteri yang berusia 19 tahun untuk menangani urusan kerajaan. Yang mengejutkannya, kandidat yang dipilihnya cukup cakap dan memanfaatkan lingkaran pertemanannya, yang juga tumbuh besar di ibu kota, untuk menangani kebutuhan para penyintas. Brendan Swartz, putra Perdana Menteri, dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya segera setelah ia pensiun dari jabatannya. Ia seorang diri menjaga ibu kota Gladiolus tetap bertahan di tengah kekacauan yang terjadi di antara anak-anak di ibu kota kerajaan Helan. Tentu saja, ada juga anggota The Organization di dalam ibu kota, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memperhatikan kemunculan tiba-tiba lebih banyak anak di kota itu. Connor telah memerintahkan mereka untuk mengambil harta kerajaan dan mengevakuasi kota itu sesegera mungkin. Sebagai tindakan kebaikan terakhirnya, Connor membiarkan lumbung-lumbung kerajaan tak tersentuh, yang digunakan Brendan untuk membantu memberi makan para penyintas. Pemimpin organisasi itu masih bimbang tentang apa yang harus dilakukannya terhadap putra mahkota Lionel dan saudaranya, Pangeran Rufus. Callum mengusulkan agar mereka menyandera kedua pangeran itu, jika ada kesempatan. Connor menganggap usulan itu masuk akal karena, meskipun kedua pangeran itu telah mengkhianati kerajaan mereka, mereka tetaplah pangeran negara itu. Mereka tidak kehilangan nilai mereka dan dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar di masa mendatang. Selain anggota organisasi yang tersisa yang bertugas melumpuhkan jebakan dan melindungi perbendaharaan, sisanya telah pindah ke markas mereka tempat patung-patung Raja Nuh dan para bangsawan penting kerajaan disimpan untuk diamankan. Connor memanfaatkan momen damai yang singkat ini untuk mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya guna mencari monumen yang telah lenyap dari genggamannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudut bibir Dev dan Conrad berkedut saat melihat Ercitu mencampur bubur beras di kuali yin yang selebar 3 meter menggunakan centong raksasa yang baru saja dibuat William menggunakan alkimia. Sebelumnya, William meminta Dev dan Conrad untuk mengambil panci raksasa yang ada di dapur untuk memasak bubur beras bagi anak-anak yang mereka bawa. Karena hari sudah malam, ia meminta anak-anak yang tahu cara memasak untuk membantu menyiapkan makanan juga. Setelah mengamankan beberapa panci dan wajan dari dapur Royal Academy, proses memasak pun dimulai. Sama seperti kota Gladiolus, Royal Academy memiliki cadangan makanannya sendiri yang digunakan untuk memberi makan anak-anak yang belajar di dalam institusi mereka. Ketika Ercitu melihat kuali yin yang, ia menyebutkan sesuatu yang menggelitik minat William. Aku ingin tahu seperti apa rasa bubur beras jika dimasak menggunakan kuali yin yang. Itulah yang Ercitu gumamkan ketika William hendak menyimpannya. Setelah mendengar pertanyaan santai ini, William juga menjadi penasaran. Ia bahkan bertanya-tanya seperti apa rasa bubur beras jika dimasak menggunakan kuali yin yang dan api pemurnian. Karena itu, keduanya memutuskan untuk melakukan percobaan. Orang yang akan memasak bubur beras adalah Ercitu, sementara William fokus mengendalikan api menggunakan api pemurnian. Ian tidak melakukan apapun dan hanya menonton dari samping. Ia tidak mengkhususkan diri dalam memasak karena tugas itu diserahkan kepada saudara kembarnya, Ishak. Mohawk, pemimpin kera raksasa, sedang sibuk melemparkan beberapa potong daging dan bumbu-bumbu lainnya, sesuai instruksi William. Ketiganya begitu fokus pada tugas mereka sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Dev dan Conrad. Kedua bocah itu masing-masing sudah memegang semangkuk bubur nasi dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi William untuk memperhatikan mereka dan mengundang keduanya untuk bergabung makan malam. "Bagaimana kabar anak-anak?" tanya William sambil mengurangi kekuatan api. "Mereka sedang makan," jawab Dev. "Sejauh ini, ancaman komandan berhasil dan tidak ada dari mereka yang membuat masalah." William mengangguk. Alasan dia memanggil Ercitu di depan anak-anak adalah untuk menakut-nakuti mereka dan mencegah mereka melakukan hal buruk. Pencegahan ini berhasil dan mereka semua berperilaku baik. Setelah mereka selesai makan, bawa mereka ke kolam renang umum, komentar William setelah merenung sejenak. "Pisahkan mereka berdasarkan jenis kelamin. Aku akan menyuruh burung angrai dan monyet cercopes menjaga area anak perempuan untuk mencegah anak laki-laki membuat onar." Dev dan Conrad menganggukkan kepala tanda setuju. Anak-anak yang tertinggal seperti gelandangan yang tidak mandi selama berhari-hari. Tentu saja,
Ada yang peduli dengan kebersihan, tetapi karena kota itu terletak di pedesaan, tidak semua orang mengutamakan kebersihan daripada makanan. Hal ini sangat berlaku selama masa-masa sulit dan gelap ini. Selesai, kata Ercitu setelah mengaduk sendok sayur untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia mengambil mangkuk yang telah disiapkan William sebelumnya dan mulai menuangkan bubur beras ke dalamnya. Mangkuk pertama diserahkannya kepada William, mangkuk kedua diserahkannya kepada Mohawk, dan mangkuk ketiga diberikannya kepada dirinya sendiri. Ketiganya makan hampir bersamaan dan ekspresi mereka berubah drastis. Lezat. William tergagap saat dia memakan lebih banyak bubur beras yang baru saja mereka masak. Sepertinya percobaan kita berhasil, Ercitu setuju saat dia makan dari mangkuk besar yang dibuat William untuknya. Dave dan Conrad memakan bubur beras mereka dengan tergesa-gesa. Setelah mengosongkan mangkuk mereka bertanya apakah mereka bisa mencoba bubur yang dimasak rekan-rekan mereka. Silakan, kata William dengan percaya diri. Wah, aku benar-benar harus mendapatkan kelas pekerjaan koki. Mungkin rasanya akan lebih enak jika aku melengkapi profesi itu saat memasak. Jika Dewa Alkemis melihat bahwa kuali Ying yang replika miliknya yang berharga digunakan untuk memasak bubur beras, dia pasti akan mengamuk dan memukul kepala William dengan marah. Lily, Issei, dan David sudah tertawa di kuil para dewa ketika mereka melihat pemandangan ini. Dewa Alkemis juga merupakan anggota fraksi netral dan salah satu dewa terkaya di kuil. Semua pilnya akan dilelang di toko dewa dan para kandidat dewa yang terpilih akan menawar, menggunakan poin dewa yang mereka peroleh dengan susah payah, untuk mendapatkan pil ajaibnya yang akan memberi mereka kekuatan di luar imajinasi terliar mereka. Setelah William dan yang lainnya selesai makan, dia membersihkan kuali Yin yang miliknya menggunakan sihir airnya dan menyimpannya kembali di dalam cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan pergi ke kamarnya di asrama Solaris bersama Ian ketika dia melihat wajah yang dikenalnya berjalan ke arahnya. Kau benar-benar tahu cara membuat keributan, kata ST sambil menatap William dengan ekspresi muak. Daripada menemuiku lebih dulu, kau membawa anak-anak ini ke akademi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika bukan karena fakta bahwa Ishak sedang mengintai kota untuk mencari berita, aku tidak akan tahu bahwa kau telah tiba di ibu kota. William menggaruk kepalanya saat dia berjalan menuju anak laki-laki tampan yang memberinya tatapan, kau akan tidur di lantai malam ini. Half-elf itu berdeham pelan sambil memberikan penjelasannya. Sebenarnya, aku berencana untuk menemuimu terlebih dahulu, tetapi keadaan tidak memberiku kesempatan untuk melakukannya. William mendesah. Evakuasi kota memakan waktu lama. Aku berencana untuk mencarimu besok, tetapi siapa yang mengira bahwa kau sangat merindukanku sehingga kau datang ke sini secara pribadi. William mengibaskan rambutnya dengan arogan sambil memberikan ST senyuman yang mempesona. Ngomong-ngomong, apakah kau melihat Wendy? Tanya William. Aku juga merindukannya, dan, jika memungkinkan, aku ingin tidur dengannya Tonya. Ian yang berdiri di sampingnya mencubit pinggangnya dengan kesal, sementara ST melangkah maju dan menarik telinganya. Jelas, keduanya sangat tidak puas dengan pilihan kata-kata William. Bagaimana mungkin dia mencari Wendy ketika mereka berdua sudah ada di depannya? Half-elf yang malang itu telah diseret pergi oleh kedua anak laki-laki yang cemburu itu, meninggalkan Ishak, Dave, Conrad, Ercitu, dan Mohawk yang tercengang. Malam itu, William mengerti apa sebenarnya kecemburuan itu. Di dalam dunia spiritualnya, dua gadis cantik memastikan bahwa anak laki-laki berambut merah itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan saat mereka melakukan penyatuan jiwa, untuk membantu half-elf yang menyebalkan itu mempercepat pemulihan laut kesadarannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di Kadipaten Armstrong. Wendy, ada apa? Spencer bertanya ketika dia melihat saudara kembarnya tiba-tiba melihat ke arah kota. Gladiolus. Wendy mengerutkan kening seolah-olah sedang berpikir keras. Dia tidak mengerti bagaimana atau mengapa, tetapi entah bagaimana, dia pikir dia mendengar suara William memanggil namanya. Tidak apa-apa, kakak, jawab Wendy sambil kembali membaca dokumen yang diserahkan oleh para pengikut kadipaten mereka. Dia pikir dia membayangkan sesuatu karena dia sangat ingin bertemu William. Setiap malam, Wendy bermimpi tentang tempat bernama Asgard tempat dirinya yang dewasa tinggal bersama suaminya, Will. Wendy sangat cemburu pada dirinya yang dewasa. Valkyrie Wendy tidak hanya terlihat dewasa dan menawan, dia juga seseorang yang berinisiatif.
Will dalam mimpinya terkadang menolak pendekatannya, tetapi kekuatannya yang luar biasa akan membuatnya tak berdaya. Wendy sering terbangun dalam keadaan panas dan terganggu di pagi hari setelah suami dan istri itu menghabiskan malam yang panas bersama. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap akan tiba saatnya ketika William dan dirinya benar-benar menikah. Tidak hanya dalam mimpinya, tetapi juga dalam ketanyaan keesokan harinya, William hendak melakukan penyelidikannya sendiri untuk mengumpulkan berita di kota mengenai pergerakan The Organization ketika dia merasakan kehadiran yang sangat familiar di dalam akademi. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk mengidentifikasi siapa pemilik kehadiran ini dan dia merasa terkejut sekaligus gembira atas penemuan itu. Segera, dia menuju ke taman di divisi sihir tahun pertama tempat dia baru-baru ini berhadapan dengan Carter. "Senang melihatmu selamat, Master keempat," kata William. Nada suaranya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan karena mengetahui bahwa salah satu veteran Lon yang paling dapat diandalkan tidak terpengaruh oleh mantra kontinental yang telah mengubah semua orang menjadi patung. Gumam Ezio sambil menepuk bahu William. "Kau melakukannya dengan baik." Di antara Master William, Ezio sangat lugas dan tidak suka menutup-nutupi kata-katanya. Itulah sebabnya William cukup senang menerima pujian dari pria yang selalu berjalan dalam bayangan. "Kau akan mengumpulkan informasi, kurasa?" tanya Ezio. William mengangguk, "Ya, Master keempat." "Baiklah, aku juga akan membagikan informasi yang telah kukumpulkan selama tinggal di ibu kota ini," kata Ezio. Pertama-tama, putra mahkota Lionel dan Pangeran Rufus tidak lagi berada di ibu kota. Mereka dibawa oleh anggota organisasi ke markas mereka di timur laut. William mendengarkan penjelasan Ezio dengan saksama. Terus terang, dia ingin menamparkan wajah putra mahkota karena mencoba menculik kakak perempuan dan kakak laki-lakinya saat mereka kembali ke Lon. Sayangnya, dia kehilangan kesempatan karena mereka tidak lagi berada di ibu kota. Ezio menjelaskan bahwa organisasi juga telah mulai menarik diri dari ibu kota dan semuanya berkumpul di markas besar mereka. Dia telah mencoba mendapatkan beberapa informasi dengan menangkap beberapa anggota organisasi, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apapun. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pemimpin mereka memanggil mereka semua tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah menceritakan kepadanya tentang keadaan organisasi saat ini, Ezio kembali ke masalah dalam negeri yang sedang dihadapi kerajaan. Brandon Schwartz adalah pemuda yang sangat cakap. Ia mampu menangani masalah mendesak di ibu kota, yaitu kekurangan pangan. Ezio memuji putra Perdana Menteri itu karena kemampuannya memecahkan masalah yang muncul setelah orang-orang dewasa berubah menjadi patung dengan cepat. Namun, karena ia sangat cakap, ia mulai memikirkan kerajaan ini. Setelah kedua pangeran itu dibawa pergi, ia menganggap dirinya sebagai bupati de facto kerajaan Helan. Karena ia adalah putra Perdana Menteri, dia memang memiliki wewenang untuk memberi perintah ketika anggota keluarga kerajaan tidak hadir di ibu kota. William mencibir karena dia sudah melihat betapa serakahnya orang-orang ketika mereka memperoleh kekuasaan dan pengaruh. "Maksudmu dia berencana untuk menjadi bupati raja, Tuan keempat?" "Tepat sekali." Ezio mengangguk. Pemimpin organisasi mengirim salah satu bawahannya untuk memberitahu Brandon bahwa mereka akan menyerahkan kendali kerajaan Helan ke tangannya yang sangat cakap untuk sementara mereka menangani beberapa masalah penting. Kurasa disinilah rencana Brandon untuk menjadi penguasa baru negara ini mulai berkembang. William mendesah dan menggaruk kepalanya. Hal terakhir yang ingin dia hadapi adalah tikus ambisius yang mengira bisa menjadi raja saat kucing itu pergi. Ezio menatap pemuda itu dengan senyum di wajahnya. Meskipun waktu yang dihabiskannya bersama William singkat, dia tahu bahwa bocah berambut merah itu sudah merumuskan rencana tentang cara menghadapi putra Perdana Menteri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Brandon duduk di singgasana kerajaan Helan dengan ekspresi puas di wajahnya. Jika dia melakukan ini di waktu normal, dia akan langsung didakwa dengan pengkhianatan dan dikirim ke tiang gantungan untuk mati. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun di kerajaan yang memiliki wewenang untuk membuatnya membayar kejahatan ini. Organisasi telah membawa pergi kedua pangeran itu dan meninggalkan takhta tanpa pengawasan. Adapun pangeran termuda, jejak keberadaannya tidak dapat ditemukan dimanapun. Meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap rencananya untuk menjadi bupati kerajaan, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Pangeran Ernest hanyalah seorang anak kecil dan tidak menjadi ancaman baginya.
Salah satu antek yang berdiri di sampingnya tersenyum saat dia melihat tahta yang megah di depannya. Dia telah melihat tahta ini beberapa kali di masa lalu, tetapi dia belum pernah melihatnya sedekat ini sebelumnya. Lord Brendan, tampaknya nasib kerajaan Helan sekarang ada di tanganmu, kata antek itu dengan senyum menyanjung di wajahnya. Jika ada yang perlu kamu katakan, katakan saja padaku, aku, keluarga Caldwell, akan mengikutinya tanpa gagal. Para antek lain yang telah menjadi bagian dari lingkaran kecil Brendan juga telah mengangkat suara mereka untuk menyatakan kesetiaan mereka. Brendan tersenyum dan menganggukkan kepalanya seolah-olah dia memang seorang raja yang menunjukkan kebaikan hati kepada rakyatnya. Kesetiaanmu tidak akan terlupakan, Brendan berkata dengan tegas. Selama aku duduk di tahta ini, keluargamu akan makmur. Terima kasih, Yang Mulia. Lord Brendan benar-benar murah hati. Seorang anak ajaib di antara anak ajaib. Kata-kata sanjungan jatuh seperti hujan dan Brendan menikmatinya dengan senyum baik hati di wajahnya. Puluhan ahli waris bangsawan yang telah berjanji setia kepadanya mungkin bukan kepala keluarga adipati, tetapi mereka tetaplah keluarga yang berpengaruh. Para putra Marquesses, Viscounts, dan Barons saling bertarung untuk mendapatkan simpatinya. Brendan membiarkan mereka menyanjungnya demi menaikkan egonya. Tiba-tiba, pintu ruang singgasana terbuka dan seorang anak laki-laki berambut merah, memegang tongkat kayu, melangkah masuk dengan angkuh seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Brendan mengerutkan kening karena dia mengenali siapa tamu tak diundang itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali komandan ksatria termuda dari kerajaan Helan? Dia kemudian tersenyum ramah kepada anak laki-laki berambut merah itu sambil berdiri dari singgasana. Lord William, senang melihat Anda telah pulih dari luka-luka Anda. Brendan menganggukkan kepalanya untuk mengakui pangkat dan posisi William. Saat ini, kerajaan sedang dalam keadaan pertikaian. Orang asing telah menyerbu negeri ini dan kedamaian kerajaan kita dalam bahaya. Jika memungkinkan, saya ingin dengan rendah hati meminta bantuan Anda untuk melindungi warga negara kita dari ancaman invasi. Brendan telah dididik dengan baik oleh ayahnya sendiri tentang cara berbicara dengan bangsawan tingkat tinggi di kerajaan. William harus setuju bahwa Brendan memang seorang pemuda yang cakap karena pilihan katanya tepat sasaran. Kalau saja dia tidak tahu tentang ambisi serakahnya, William mungkin akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengannya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi kerajaan. Sayangnya, William tidak punya waktu untuk omong kosong, jadi dia memutuskan untuk menangani masalah itu dengan caranya sendiri. Brendan Swartz, sebagai komandan ksatria kerajaan Helan, dengan ini aku mendapatimu bersalah atas pengkhianatan, William mengumumkan dengan suara yang tegas. Dengan ini kamu diminta untuk menyerah dengan patuh atau menanggung akibatnya. Sudut bibir Brendan melengkung membentuk senyum ketika dia mendengar kata-kata William. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak seolah mengejek bocah itu atas pernyataan bodohnya. Lord William, aku mencoba bersikap sopan padamu, tetapi tampaknya posisimu telah mengaburkan pandanganmu. Brendan mencibir, orang yang bisa menjatuhkannya akan menjadi Perdana Menteriku. Tangkap dia, William menyeringai saat beberapa portal muncul di belakangnya. Anggota Legiun William yang paling terkenal muncul di dalam ruang singgasana dan melontarkan rentetan, kutukan pada para bangsawan ingusan yang mengira bahwa mereka bisa mengalahkan half-elf dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Pergi sana, seekor burung kuning menanduk salah satu bocah bangsawan dan membuatnya terlempar. Beberapa burung pelangi lainnya menghadapi para bangsawan yang menjadi target mereka dengan cara yang sama yang membuat William terkekeh dari samping. Meskipun burung pelangi tidak terlihat mengesankan, mereka telah menaikkan peringkat mereka ke puncak kelas D dan juga dilengkapi dengan lollipop William. Beberapa anak panah ajaib terbang di udara saat burung pemarah melepaskan rudal ajaib mereka. Burung-burung angrai seperti miniatur jet tempur kamikaze yang suka mengumpat, yang menimbulkan ketakutan di hati para bangsawan muda yang berpihak pada Brendan. Brendan mendengus dan mengangkat tangannya untuk memanggil bis kompanionnya. Seekor harimau bersayap muncul di dalam ruang tahta dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Itu adalah bis kelas A yang diberikan Perdana Menteri kepada Brendan pada ulang tahunnya yang ke-18. Bis itu telah bersamanya selama lebih dari setahun, dan ikatan mereka telah tumbuh cukup kuat selama periode waktu yang singkat itu. Petik 2. Bunuh dia, Alistar. Perintah Brendan. Brendan telah melihat betapa kuatnya William selama pertempuran melawan Kingsley di upacara penganugerahan ksatria half-elf. Namun,
dia tidak percaya bahwa bocah berambut merah itu mampu menghadapi monster kelas A yang hanya bisa dilawan oleh tim petarung Mithril Rank. William mengangkat sebelah alisnya karena harimau bersayap adalah binatang yang sangat langka di kerajaan Helan. Meski begitu, dia tidak terganggu oleh kucing besar bersayap ini. William telah bertarung melawan binatang 100 tahun dan 1000 tahun sejak dia masih muda, dan kehadiran harimau yang mengintimidasi hampir membuatnya menguap. Keluarlah dan bermainlah dengan kucing ini, Archie. Aku berguling. William tidak dapat menyelesaikan perintahnya karena terenggiling berwarna pelangi tiba-tiba muncul di depannya dan meringkuk menjadi bola. Kemudian ukurannya bertambah menjadi 2 meter sebelum melesat ke arah harimau bersayap yang benar-benar terkejut. Raungan kesakitan meletus di ruang singgasana saat harimau bersayap menghantam dinding. Kasogonaga tidak memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali pijakannya dan berulang kali menghantam tubuhnya dengan tenaga penuh. William meringis ketika dia melihat terenggiling yang haus darah menghantam harimau yang tak berdaya itu hingga tak sadarkan diri. Hanya ketika harimau bersayap itu kehilangan kesadarannya, amukan terenggiling itu berhenti. Binatang kecil itu dengan angkuh mengangkat kepalanya ke udara saat kakinya yang kecil menginjak kepala harimau yang tak sadarkan diri. Upayanya yang sia-sia untuk terlihat mengesankan sangat terhambat oleh perawakannya yang menggemaskan yang membuat William menggaruk kepalanya. Sebuah suara dentuman terdengar di ruangan itu saat Brendan jatuh terduduk melihat hasil yang tak dapat dipercaya dari pertempuran yang baru saja dimulai beberapa menit yang lalu. Matanya terpaku pada terenggiling kecil berwarna pelangi yang berdiri dengan angkuh di atas kepala sahabat binatangnya. "Apakah kau punya trik lain?" tanya William dengan nada menggoda. "Teruskan, habisi mereka selagi kau masih punya kesempatan." Brendan mengalihkan perhatiannya pada William saat ia mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Selain sebagai seorang sarjana, ia juga diberkahi dengan bakat sihir kelas B. Namun, untuk beberapa alasan, ia merasa bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan peri half yang tersenyum di depannya bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya. "Lord William, kurasa kita bisa membicarakan semuanya," kata Brendan sambil berdiri dari lantai. "Seperti yang kukatakan sebelumnya, kerajaan ini membutuhkan orang-orang berbakat untuk membantunya bertahan dalam situasi saat ini. Jika kau suka, kau bisa menjadi raja, dan aku akan menjadi perdana menterimu. Bersama-sama kita bisa membentuk kembali kerajaan Helan dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi." "Ini tawaran yang bagus, bukan?" William mengagumi kecerdasan Brendan. Karena putra perdana menteri itu tidak mampu mengalahkan William dalam pertempuran, Brendan langsung memilih untuk bersikap patuh agar bisa mendapatkan simpatinya. Perubahan sikap ini adalah taktik yang digunakan oleh para duta besar dan pejabat kerajaan lainnya yang mengkhususkan diri dalam negosiasi. William telah melihat kasus serupa ketika orang-orang memohon belas kasihan kepadanya, namun sikap Brendan membuat si half-elf cukup terkesan. "Orang ini berbahaya," pikir William sambil menyipitkan matanya. "Cerdas tapi berbahaya. Kalau anaknya saja sudah seperti ini, aku jadi bertanya-tanya seperti apa ayahnya." William tidak terlalu peduli dengan politik kerajaan Helan. Sama seperti kakeknya, James, mereka adalah orang-orang yang lebih suka melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak ingin terikat oleh hukum atau otoritas dan bahkan akan memukul siapapun yang mencoba menjatuhkan mereka. Half-elf itu juga mengerti bahwa Brendan hanya bertindak seperti ini karena situasi yang menguntungkan yang menimpanya. Sebagai seseorang yang dilahirkan untuk melayani raja generasi berikutnya, ambisi adalah sikap yang sangat penting untuk dimiliki. Terus terang, William ragu-ragu tentang bagaimana dia harus menghadapi Brendan. Di satu sisi, dia bisa saja memenjarakan remaja itu dan mencari seseorang untuk menggantikannya. Di sisi lain, dia bisa menggunakan keterampilan manajerialnya yang luar biasa untuk membiarkan kerajaan berfungsi dengan baik. "Jika aku menyuruhmu pergi ke barat, apakah kamu berani pergi ke timur?" tanya William. "Aku akan pergi kemanapun yang kau inginkan, Lord William," jawab Brendan dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Jika aku menyuruhmu melompat, aku akan bertanya seberapa tinggi aku harus melompat." William mengangguk sambil menatap Brendan dengan ekspresi serius. "Kau masih ingin menjadi bupati kerajaan ini?" "Ya," jawab Brendan. William menyeringai. Ia mengira anak laki-laki yang lebih tua itu akan menyangkal ambisinya, tetapi yang mengejutkannya, Brendan mengakuinya secara terbuka. "Kau orang yang luar biasa," puji William, "dan juga sangat berbahaya. Sejujurnya, aku hanya ingin mengurungmu sampai semua ini berakhir."
Brandon mengangguk mengerti. Tentu saja kau bisa melakukannya. Tetapi aku berani mengatakan bahwa tidak seorang pun di kerajaan ini akan mampu melakukan hal-hal yang dapat kulakukan selama masa yang kacau ini. Aku benci mengakuinya, tetapi kau benar. Benar. Jadi, bagaimana dengan usulanku? Kau bisa menjadi raja dan aku akan menjadi perdana menterimu. William menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak menginginkan Dominion. Sungguh memalukan. Brandon mendesah. Kita butuh seseorang yang akan memimpin rakyat, dan saya yakin Lord William adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Selain itu, Sir William, saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Dan itu, kita tidak punya dendam satu sama lain. Itu benar. William menyilangkan lengan di dada sambil menatap Brandon. Anak laki-laki itu hanya memiliki wajah yang tampak biasa saja. Wajah yang bisa dengan mudah dilupakan jika dia berbaur dengan orang banyak karena tidak ada yang akan meliriknya. Namun, ada satu hal yang membuatnya menonjol di mata William. Itu adalah perasaan kebersihan. Ini adalah sifat yang sangat umum di antara asasin profesional. Jika Brandon memilih untuk menjadi asasin, alih-alih menjadi sarjana, dia mungkin akan menjadi musuh yang sangat berbahaya yang akan meneror musuh-musuhnya. Kurasa aku tahu apa yang harus kulakukan dengannya sekarang. William menyeringai saat dia melihat anak laki-laki di depannya. Sikapnya terhadap Brandon benar-benar berubah dan Brandon menggigil karena William menatapnya seolah-olah dia adalah pelacur yang sangat cantik yang dijual di rumah bordil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apa kau serius? ST bertanya sambil menatap William seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang konyol. Aku, Bupati Kerajaan. William mengangguk. Tentu saja aku serius. Aku tidak mempercayai orang lain, selain dirimu, untuk mengelola ibu kota saat aku pergi. Aku akan meninggalkan Dev dan Conrad di sisimu untuk bertindak sebagai pengawalmu. Dengan mereka di sekitar, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Petik 2. Tapi, kurasa aku bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Apa kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya? William menepuk bahu ST dan memberinya senyum menggoda. Pahlawan tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Pahlawan adalah individu biasa yang menemukan kekuatan untuk bertahan dan bertahan meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar. Lihatlah sisi baiknya, setidaknya kali ini, kita tidak melawan teror Han. Petik 2. Ya, kita tidak melawan teror Han, tetapi sesuatu yang lebih jahat seperti organisasi yang tidak dikenal dan ribuan peri tepat di luar perbatasan kita, bantah ST. Kau tidak salah, William mengangguk setuju. Tapi, kalau bukan kau, lalu siapa? Apa kau punya rekomendasi? Bagaimana dengan Pangeran Ernest? Usul ST. Udang itu masih terlalu muda dan terlalu patuh untuk menangani urusan kerajaan. William menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak ingin mengambil posisi itu, maka aku akan membiarkan orang bernama Brandon Swartz menangani semuanya. Setidaknya, dia mampu mengelola kerajaan saat aku pergi. ST mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu siapa Brandon. Dia juga berpikir bahwa putra Perdana Menteri dapat mengisi peran sebagai pemimpin sementara saat keluarga kerajaan tidak bertugas. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak menyukai gagasan menyerahkan wewenang keluarga kerajaan kepada orang lain. Baiklah, tetapi saya butuh bantuan. ST berkompromi. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. William menyeringai, jangan khawatir, saya sudah membuat persiapan untuk ini. Lord ST, senang bisa melayani Anda. Brandon menempelkan tinjunya di dada sambil membungkuk hormat. Lord William sudah memberitahu saya detailnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin melayani Anda dengan setia saat keluarga kerajaan tidak ada. Terima kasih. ST tergagap saat menatap putra Perdana Menteri. Ia dan William baru saja membicarakan orang yang sama beberapa jam yang lalu, dan sekarang, Brandon berdiri di depannya dengan sikap seperti budak. Boleh saya bertanya? Tanya ST. Rasa ingin tahunya menguasai dirinya saat menatap pria berpenampilan biasa dengan rambut pirang pendek dan mata biru. Tentu saja, jawab Brandon. Bagaimana William meyakinkan Anda untuk bekerja untuk saya? Ia memperkenalkan saya kepada seseorang. ST memiringkan kepalanya dengan bingung. Memperkenalkan Anda kepada seseorang. Rasa ingin tahu ST tumbuh saat ia menatap putra Perdana Menteri dengan ekspresi serius. Ia bertanya-tanya orang macam apa yang diperkenalkan William kepada Brandon sehingga membuatnya bertindak seperti ini. Orang yang sangat mengagumkan. Brandon tersenyum.
Ketika ia melihat pria yang diperkenalkan William kepadanya beberapa jam yang lalu, sengatan listrik menjalar ke sekujur tubuhnya. Seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk bertemu dengan orang itu. Seperti bagian terakhir dari teka-teki yang jatuh pada tempatnya, Brandon tahu saat itu juga bahwa ia telah menemukan panggilan hidupnya yang sebenarnya. Ia sudah tidak sabar untuk belajar di bawah bimbingan pria itu, dan syarat agar itu terjadi adalah ia harus melayani ST sebagai tangan kanannya. Lord ST, saya tahu Anda masih punya beberapa pertanyaan lagi, tetapi Lord William telah menitipkan beberapa perintah kepada saya, kata Brandon sambil membuka gulungan di tangannya. Untuk saat ini, sebaiknya kita kumpulkan para penyintas di pinggiran kerajaan Helan dan bawa mereka ke ibu kota. Dimengerti, ST langsung sigap begitu mendengar bahwa mereka perlu menyelamatkan para penyintas di kota-kota yang paling jauh dari ibu kota. Saya sarankan agar kita mengirim beberapa perwakilan ke daerah-daerah ini dan mengungsi ke ibu kota, Brandon menjelaskan. Saat ini, kami memiliki cukup gandum untuk bertahan selama 15 tahun. Semuanya diawetkan secara ajaib di lumbung Royal Warehouse. Bahkan jika kami mendatangkan 10 juta orang lagi untuk diberi makan, itu hanya akan mempersingkat cadangan kami menjadi 4 tahun. Selain itu, setiap kadipaten memiliki lumbung sendiri. Jika kami dapat menghubungi bangsawan setempat, kami dapat meminta mereka untuk berkoordinasi dengan kami dalam hal pembagian sumber daya. ST mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal-hal semacam ini dan kesannya terhadap Brandon tumbuh dari menit ke menit. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah ancaman di perbatasan kita. Brandon mengerutkan kening. Lord William mengatakan kepadaku bahwa dia akan menangani masalah ini, jadi kita harus fokus menyelamatkan lebih banyak korban selamat, dan menemukan cara untuk mengumpulkan makanan dan sumber daya lainnya. Selain itu, kita harus membangun pasukan ksatria lokal yang akan memastikan tidak ada kejahatan yang akan dilakukan di ibu kota. Brandon menatap ST dengan serius sambil melanjutkan penjelasannya. Meskipun sebagian besar korban selamat adalah anak-anak, beberapa dari mereka juga berusia akhir belasan tahun. Usia mereka mungkin membuat mereka menindas anak-anak yang lebih muda dan memanfaatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus kita cegah dengan segala cara untuk mendapatkan kedamaian di kota Gladiolus. Dimengerti, ST mengangguk. Apakah ada hal lain yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Selangkah demi selangkah, Lord ST. Jika Anda fokus pada semuanya, jawab Brandon, kalian tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Mari selamatkan para penyintas terlebih dahulu, dan bentuklah unit ksatria yang akan berpatroli di kota. Ini akan memberi para penyintas rasa aman jika mereka melihat ada petugas berseragam yang menegakkan hukum. Keduanya menyelesaikan pertemuan mereka dalam waktu setengah jam dan segera bertindak. Peran mereka adalah menjaga stabilitas kerajaan. Hal pertama yang dilakukan ST adalah memerintahkan Dev untuk pergi ke Kadipaten Armstrong tempat Spencer dan Wendy berada. Di antara para pewaris bangsawan berpangkat tinggi, Wendy adalah seseorang yang dapat diandalkannya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan William. Meskipun ia masih merasa bimbang tentang Wendy sebagai pacar pertama William, tidak ada yang dapat ia lakukan tentang hal itu. Ia hanya bisa menyalahkan kutukan yang menimpa tubuhnya karena ia bertemu William saat masih kecil, dan bukan saat masih kecil. Brandon juga mengirim beberapa bawahan kepercayaannya, yang telah dipukuli William sebelumnya, untuk menggunakan tenaga mereka untuk menjangkau para penyintas di pinggiran kerajaan Helan. Meskipun mereka masih enggan Brandon menjadi bawahan orang lain, mereka tetap memutuskan untuk mengikutinya. Lagi pula, selama orang yang mereka ikuti adalah orang yang memegang kendali, mereka pasti akan mendapat kesempatan untuk membuat kesan yang baik, dan menunjukkan kepada ST seberapa mampu mereka sebenarnya. Adapun William, dia telah meninggalkan ibu kota untuk mengumpulkan pasukan untuk melawan The Organization dan pasukan peri. Keduanya menunggangi punggung seekor lamasus saat mereka menuju hutan tempat William berencana untuk bertemu seseorang. Apakah kamu yakin pergi tanpa memberitahu Tuan Muda adalah ide yang bagus? Ian bertanya sambil memeluk William dari belakang. Tidak apa-apa, jawab William. ST akan mengerti karena kita berdua memiliki tanggung jawab sekarang. Juga, waktu tidak menunggu siapapun. Setiap detik sangat berarti. Yang tidak diceritakan William kepada Ian adalah bahwa ia masih belum terbiasa tiba-tiba berhubungan intim dengan ST, bahkan saat ST masih dalam wujud gadisnya, di dalam laut kesadarannya. Transisi dari menjadi sahabat karibnya menjadi kekasih begitu tiba-tiba sehingga William kesulitan untuk langsung menerimanya.
Untuk saat ini, ia berencana untuk meluangkan waktu untuk memelihara perasaan mereka satu sama lain agar keadaan tidak menjadi canggung bagi mereka berdua. Tetap saja, malam yang dihabiskan ST bersama William di dalam dunia spiritualnya tidak sia-sia. Nama aslinya adalah Estelle. Kalau tidak salah, namanya berarti bintang, renung William saat mereka hampir sampai di tempat tujuan. Nama yang sangat bagus. Estelle telah berinisiatif untuk memberitahu William nama aslinya, karena ia cemburu pada Ashe. Ia juga ingin agar lelaki yang disukainya memanggilnya dengan nama aslinya dan bukan nama palsu yang harus ia gunakan karena kutukan yang dijatuhkan pada tubuhnya. Kau memikirkannya, kan? Tanya Ian. William tidak perlu menoleh untuk mengetahui ekspresi Ian saat ini. Cemburu. Alih-alih menjawabnya, Ian malah bertanya lagi. Ian sudah tahu perasaan ST terhadap William dan sudah lama menerimanya di dalam hatinya. Kalau begitu, kenapa dia harus mempersulit anak laki-laki yang disukainya? Menurutmu, apakah penguasa hutan akan menerima undanganmu? Tanya Ian. William terdiam sambil memikirkan jawaban atas pertanyaan ini. Setelah tiba di ibu kota, binatang pertama yang ingin dia undang adalah kera neraka iblis yang menguasai hutan dekat Akademi Kerajaan Helan. Dia adalah penguasa Psoglaf dan binatang yang sangat kuat yang pasti akan memperkuat pasukan William jika dia menyetujui permintaannya. Kita akan segera tahu, kata William lembut sambil menuntun Lamasu ke tempat aura yang paling kuat berada. William sudah berkomunikasi dengan Psoglaf dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada penguasanya. Anjing iblis itu setuju karena dia sudah berencana untuk memeluk paha William hingga mencapai pangkat milenium. Tak lama kemudian, sebuah padang terbuka yang luas muncul dalam penglihatan mereka. Menunggunya di padang terbuka yang luas itu adalah si kera neraka iblis. Namun, ia tidak sendirian. Berkumpul di sekitarnya adalah para penguasa hutan lainnya. Mereka semua mengharapkan kedatangan William, dan mereka sangat ingin tahu apakah penguasa mereka akan menerima lamarannya atau tidak. William berdiri di depan kera neraka iblis, dan tatapannya tak pernah lepas dari mata binatang 1000 tahun itu. Dulu, si kera menggunakan tekanan yang luar biasa untuk membuatnya tak sadarkan diri hanya dengan satu tatapan. Sekarang, tatapan kuat yang sama itu diarahkan ke tubuhnya sekali lagi. Meskipun tekanan itu sama seperti yang diingatnya, dia bukan anak laki-laki yang sama yang pertama kali bertemu binatang ini. Dia telah menjalani banyak pertempuran selama dia berada di akademi dan itu semakin memperkuat kemampuannya untuk bertahan melawan lawan yang kuat. Bagus, kata kera neraka iblis melalui telepati. Matamu sekarang lebih kuat dibandingkan saat pertama kali kita bertemu. Sekarang, katakan padaku, Nak, mengapa kamu datang menemuiku? William tahu bahwa jika kera neraka iblis ingin menyakitinya, dia pasti bukan tandingannya. Dia punya firasat bahwa bahkan Ercitu, si sapi putih raksasa yang sekarang menjadi bagian dari kawanannya, tidak akan cukup kuat untuk berhadapan dengan penguasa hutan. Tidak seperti Ercitu dan binatang buas kuat lainnya di benua itu, kera neraka jahat tidak terpengaruh oleh mantra itu. Ia lahir dari tempat di mana racun ada di mana-mana, tubuhnya telah lama melampaui batas makhluk biasa, membuatnya hampir kebal terhadap mantra debuff yang akan melemahkannya. Aku di sini untuk meminta bantuan, jawab William setelah mengatur pikirannya. Ia tahu bahwa ia perlu memilih kata-katanya dengan bijak untuk memerintahkan binatang buas yang perkasa ini untuk memberikan bantuannya. Aku akan bertarung melawan organisasi yang bertanggung jawab untuk merapal mantra kontinental, yang telah mengubah semua orang dewasa di benua itu menjadi patung. Jika memungkinkan, aku ingin meminta bantuan yang mulia untuk menghadapi mereka. Kera neraka jahat mengangguk mengerti. Mantra itu benar-benar kuat. Aku belum pernah melihat mantra sebesar itu seumur hidupku. Namun, ini adalah urusan antara manusia. Aku tidak melihat alasan bagi kita untuk bertarung. Juga, apa yang dapat Anda tawarkan kepada kami sehingga kami akan menerima usulan Anda? William berharap bahwa negosiasi akan mengarah ke arah ini. Meskipun dia memiliki beberapa harta karun, dia tidak yakin bahwa penguasa hutan akan tertarik pada harta karun tersebut. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Apakah ada sesuatu yang mulia inginkan sebagai balasannya? Tanya William. Dia tahu bahwa, sebagai makhluk yang telah mencapai pangkat milenial, hanya ada sedikit hal yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Oh, jadi kamu bertanya apa yang aku suka? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak kuduga sebelumnya. Kera neraka iblis itu tersenyum jahat yang cocok dengan profilnya yang menyeramkan.
Kupikir kamu akan memberiku harta karun yang tak ternilai dan membiarkanku memilih dari harta karun itu. Meskipun aku memiliki harta karun itu, akan lebih baik jika aku memberikan yang mulia apa yang benar-benar dia inginkan. Dengan begitu, aku akan dapat memperoleh bantuanmu dengan sepenuh hati. Pintar, tapi, pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu memberiku apa yang aku inginkan? Apa yang Anda inginkan, Yang Mulia? Kera neraka iblis menatap William dengan ekspresi serius saat dia merenungkan hal yang benar-benar ingin dia miliki. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, tetapi tidak ada seorang pun di tempat terbuka itu yang mengatakan apapun. William, Ian, dan makhluk lainnya di hutan menunggu kera raksasa untuk menyatakan apa yang dia inginkan. Akhirnya, penguasa hutan menyatakan permintaannya. Ekspresi William menjadi serius, tetapi dia tidak sendirian. Ian, Soglaf, dan penguasa hutan lainnya menatap kera raksasa dengan kaget ketika mereka mendengar keinginannya. Aku ingin menjadi manusia. 5 kata sederhana. Namun, kelima kata itu menyampaikan betapa seriusnya kera neraka iblis itu. William tidak berani meminta binatang 1000 tahun itu untuk mengulang apa yang baru saja dikatakannya karena dia tahu jawabannya akan sama. Jika ada orang yang tidak tahu temperamen kera neraka jahat mendengar permintaan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Mengapa? Karena itu adalah permintaan yang konyol. Permintaan yang tampaknya mustahil. Namun, tidak ada seorang pun di tempat terbuka itu yang berani tertawa. Karena mereka tahu bahwa binatang 1000 tahun itu akan mengakhiri hidup mereka saat mereka melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya. Setelah beberapa menit hening, William menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan kepada kera raksasa. Yang Mulia, saya hanya ingin memastikan sesuatu, kata William sambil menatap penguasa hutan dengan ekspresi serius. Apakah Anda hanya ingin bisa mengambil bentuk manusia, atau apakah Anda benar-benar ingin menjadi manusia? Kera neraka jahat menjawab dengan tegas dan tanpa ruang untuk negosiasi. Manusia sejati, namun, saya masih ingin mempertahankan kekuatan yang saya miliki saat ini. Jika Anda dapat mewujudkannya, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Anda dalam permintaan Anda. Yang Mulia, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin menjadi manusia? Anda tidak perlu tahu. Kera neraka iblis itu terdengar meyakinkan. William tahu bahwa meminta lebih banyak dapat membahayakan peluangnya untuk meminta bantuannya. Sekarang setelah binatang milenium itu menyatakan persyaratannya, sekarang saatnya baginya untuk menemukan cara untuk mewujudkannya. Sistem, apakah ada cara untuk melakukan ini? Kurang dari tuan rumah, jika kita menggunakan toko dewa, kita pasti bisa melakukannya. Namun, biayanya tidak akan lebih rendah dari 100.000 poin dewa, yang saat ini tidak kita miliki. Lebih besar dari, William mendesah dalam hati, dia baru saja diberi pinjaman 1.000.000 poin dewa oleh para dewa di kuil. Wajahnya tidak cukup tebal untuk meminta lebih. Yang Mulia, saya tidak bisa mengabulkan permintaan Anda, jawab William jujur. Ekspresi kera neraka iblis tetap tenang. Ia tidak menyangka William akan bisa mengabulkan permintaannya. Jika mudah, ia pasti sudah berubah menjadi manusia sejak lama. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, kata kera neraka iblis. Saat Anda menemukan cara untuk mengubah saya menjadi manusia, Anda akan tahu di mana menemukan saya. Sampai saat itu, Anda tidak akan diizinkan kembali ke hutan ini. Kera raksasa hendak pergi ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jika salah satu penguasa hutan, selain Soglaf, ingin menemani Anda, maka saya akan mengizinkannya. Namun, begitu mereka memutuskan untuk bergabung dengan Anda, mereka tidak akan diterima lagi di wilayah kekuasaan saya. Para binatang di hutan itu menatap penguasa mereka, dan kera raksasa hanya mendengus pelan sebelum berjalan pergi. Ia sudah mengatakan semua yang ingin dikatakannya. Terlepas dari apakah para penguasa hutan ingin bergabung dengan William atau tidak, dia telah memberikan izin tegas kepada mereka, sebagai ganti pengusiran dari wilayahnya selamanya. Para penguasa hutan, yang berencana untuk membahas persyaratan dengan William, ragu-ragu karena ultimatum penguasa mereka. Terus terang, mereka baik-baik saja dengan gaya hidup yang mereka jalani saat ini. Mereka hanya iri dengan peningkatan kekuatan dan peringkat Soglaf karena sumber daya yang diberikan kepadanya oleh bocah berambut merah itu. Mereka semua harus membuat pilihan yang sulit sekarang. Haruskah mereka bergabung dengan William dan mengambil risiko?
Atau haruskah mereka tetap di tempat yang aman dan di mana mereka dapat menjalani hidup mereka tanpa harus bertarung melawan lawan yang kuat? Semua binatang sedang merenungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sementara Half-Elf berdiri di tempatnya. Hanya Psoglaf yang menyeringai lebar. Tentu saja, dia sudah tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi dia tidak berniat mengatakan apapun. Baginya, semakin sedikit pesaing yang dia miliki, semakin banyak hadiah yang akan dia dapatkan dengan tetap berada di sisi William. Sebagai mitra bisnis iblis pertama anak laki-laki itu, Psoglaf tidak berniat untuk berbagi sumber dayanya dengan siapapun. Ia berharap agar semua rekan-rekannya di hutan akan mundur. Dengan begitu, ia akan dapat mencapai peringkat 100 tahun dalam waktu yang tidak lama lagi. Bagaimanapun, ia tidak seperti para penguasa lain di hutan. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang sempit selama sisa hidupnya. Psoglaf juga ingin menjelajahi dunia. Ia adalah binatang iblis yang haus akan penaklukan. Meskipun ia suka bermain aman dan menjauh dari situasi berbahaya, bukan berarti ia pengecut. Ia hanya menunggu saat yang tepat, untuk membuka taringnya yang tajam, dan masuk, untuk membunuh Lammasu membumbung tinggi di langit saat William membimbingnya ke wilayah selatan kerajaan Helan. Sudah 3 hari sejak dia bertemu dengan kera neraka jahat. Seperti yang dia duga, tidak ada penguasa hutan yang mendekatinya setelah diberi peringatan keras oleh penguasa mereka. Tujuan berikutnya adalah hutan aneh. Tempat di mana dia bertemu Aeton, menjinakkan Hippogriff, Gripon Lionheart, bertemu ras Centaur, dan menangkap Wyvern. Setelah pertempuran dengan Werehiena, kepala suku Centaur memberitahu William bahwa dia bisa meminta bantuan mereka sebagai balasan atas bantuannya untuk menyelamatkan suku mereka. Meskipun bocah berambut merah itu merasa sedikit bersalah karena menggunakan bantuan itu dengan cara ini, dia tidak punya banyak pilihan. Yang dia butuhkan sekarang adalah pejuang yang akan memberikan bantuan mereka untuk tujuannya. Masalah kera neraka jahat akan ditunda untuk saat ini. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Lammasu terbang tinggi di atas pepohonan saat ia menuju tujuan berikutnya. Tak ada satupun makhluk di hutan yang menantangnya, karena ia adalah binatang kelas A. Meskipun ada binatang yang berada di tingkat sentenil dan milenial di dalam hutan, mereka tidak bertemu satupun di sepanjang rute yang dipilih William untuk mereka. Sistem telah mendeteksi binatang-binatang kuat ini dan telah menandai lokasi mereka di peta William. Tentu saja, William menghindari tempat-tempat ini saat ia menuju lebih dalam ke dalam hutan. Setelah pertempuran antara para Centaur dan Wyvern, ras Centaur telah memutuskan untuk bermigrasi lebih dalam ke dalam hutan. Sekutu mereka, Hippogriff, rusa besar, dan bison liar, juga mengikuti mereka. Sahabat baik kepala suku Centaur adalah binatang milenium. Dengan bantuannya, suku Centaur dapat pindah dan hidup damai di wilayah kekuasaannya. Bastian, Kapten Centaur telah memberi William artefak khusus yang akan membawanya ke rumah baru mereka. Centaur adalah makhluk yang sombong. Begitu mereka memberikan kata-kata, mereka akan melakukannya. Itulah sebabnya William merasa sangat bersalah karena dia akan menggunakan bantuan mereka untuk meminta mereka berperang dalam perang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. 3 jam setelah tiba di hutan ajaib, William akhirnya tiba di padang rumput tempat ratusan rusa besar, dan bison sedang merumput. Tidak jauh dari sana, ada puluhan Hippogriff yang sedang beristirahat di dekat sungai. Begitu mereka merasakan Lammasu mendekati lokasi mereka, Alpha dari Hippogriff mengeluarkan teriakan perang dan beberapa rekannya terbang ke langit bersamanya, untuk melawan penyusup yang telah memasuki tempat perlindungan mereka. Suara derap kaki kuda bergema di padang rumput saat satu peleton Centaur bergegas ke tempat kejadian sambil menghunus busur dan anak panah mereka. Para Centaur telah memasang anak panah di busur mereka saat mereka mendengar teriakan dari penunggang Lammasu yang telah memasuki wilayah udara mereka. Semuanya, minggir. Ini aku, William, teriak William. Bastian, tahan tembakanmu. Bastian segera mengangkat tangannya sebagai isyarat berhenti untuk mencegah para Centaur melepaskan anak panah mereka. Alpha dari Hippogriff juga mengenali bocah tak tahu malu yang telah memerasnya untuk menyerahkan beberapa anggota kawanannya. Sejujurnya, ia ingin menyerang William, tetapi tatapan, "Aku tantang kau untuk melakukannya," dari bocah itu membuatnya tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ia hanya membuat bocah itu menjerit penuh kebencian sebelum kembali ke tanah untuk menjaga kawanannya. Alpha dari kawanan telah membuat keputusan. Jika William datang sekali lagi untuk menyambar anggota kawanannya,
ia akan mengabaikan semua kewaspadaan dan melawan half-elf itu sampai akhir. Untungnya, mereka bukanlah alasan William kembali ke hutan ajaib. Meskipun William tergoda, ia tidak ingin membuat marah Alpha Beast yang sudah melotot padanya dengan kebencian. "Selamat datang, teman," Bastian menyapa William begitu lama Su mendarat di tanah. William tersenyum, "Terima kasih. Aku datang untuk berbicara dengan kepala sukumu. Apakah dia ada di sekitar?" Bastian mengangguk. "Apakah kau datang ke sini karena akan menggunakan bantuan yang telah diberikan kepadamu?" "Ya, baiklah, ikuti aku." William tidak menyangka Bastian akan bersikap santai seperti ini ketika menyangkut tujuannya datang ke hutan ajaib. Meskipun semuanya berjalan lancar, ia masih merasa cemas apakah kepala suku Centaur akan menepati janji mereka atau tidak. Bastian membimbing William ke sebuah lembah, tidak jauh dari padang rumput. Ratusan centaur bekerja keras menguliti binatang buas yang mereka buru di hutan ajaib. Ketika mereka menyadari kedatangan Bastian, sebagian besar dari mereka menyambutnya. Mereka juga menyambut William yang mereka kenali sebagai pahlawan yang telah membantu menyelamatkan suku mereka di saat mereka membutuhkan. "Centaur tidak melupakan kebaikan yang kita berikan," kata Bastian sambil menuntun William menuju bangunan terbesar di dalam lembah. "Bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa kita, kita akan menepati janji kita. Kita adalah suku Chiron. Jangan pernah lupakan itu, William." William mengangguk. Sebelumnya, dia masih ragu apakah suku Chiron akan menepati janji mereka. Sekarang, semua kekhawatiran itu hilang sepenuhnya. Kata-kata Bastian dipenuhi dengan kebanggaan dan tekad. Akan tidak sopan jika William menantang martabat sukunya. Kediaman kepala suku Centaur itu cukup besar. Seolah-olah dibangun untuk menyelenggarakan perayaan yang dapat dihadiri lebih dari 100 Centaur sekaligus. Saat mereka mendekati pintu masuk, William merasakan kehadiran yang tidak dikenalnya yang membuatnya meningkatkan kewaspadaannya. Binatang yang kuat dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari kera neraka iblis. William tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan perkembangan yang tidak terduga ini. Baginya, penguasa hutan itu sudah berada di puncak binatang milenium. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang yang lebih kuat darinya selama kunjungannya ke suku Centaur. Mungkinkah itu binatang segudang? Pikir William sambil mengikuti di belakang Bastian. "Aku hanya bertemu dengan Ratu Semut Segudang, tetapi kehadiran ini lebih kuat darinya." Meskipun William bukan orang yang rajin belajar, dia tetap tahu bahwa kerajaan Helan tidak memiliki binatang pelindung yang melindunginya. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. William mendesah dalam hatinya, "Aku hanya berharap itu tidak akan menjadi bermusuhan saat bertemu denganku." Tak lama kemudian mereka tiba di gerbang megah yang menurut Bastian mengarah ke aula besar tempat kepala suku mereka biasanya mengadakan konferensi. Kehadiran kuat yang dirasakan William tidak diragukan lagi berada di balik gerbang ganda itu. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri saat Bastian membuka gerbang untuk menuntunnya masuk. Di sana, ia melihat makhluk yang tingginya lebih dari 4 meter. Makhluk itu memiliki kepala rusa jantan dan tanduk yang dihiasi 2 gelang emas di setiap sisinya. Tanduknya tampak begitu agung sehingga tanduk Spire sendiri tampak kerdil oleh keanggunannya. Makhluk itu berbadan manusia dan seekor ular hijau tua melingkari lengannya, meletakkan kepalanya di bahunya. Berdasarkan insting, William telah mengaktifkan keterampilan penilaiannya untuk melihat identitas binatang buas yang saat ini sedang menatapnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Cernunos lebih besar dari si bertanduk, penguasa alam liar, pelindung hutan, tingkat ancaman, SSR, menengah. Binatang buas segudang, dapat ditambahkan kekawanan. Persentase keberhasilan, 0,00001. Pupil mata William mengecil saat dia membaca informasi di depannya. Dia baru melihat separuh informasi pertama dari Myriad Beast, tetapi itu lebih dari cukup untuk memberitahunya bahwa firasatnya benar. Apa yang dia rasakan adalah keberadaan yang lebih kuat dari iblis Hell AP. Dia berdiri di tempat, tidak berani bergerak saat dia membaca informasi lengkap dari makhluk yang ada di depannya. Kurang dari Cernunos lebih besar dari The Hornet One, Lord of the Wild, Protector of the Forest, Threat Level, Myriad Beast tinggi. Dapat ditambahkan kekawanan, Success Rate, 0,00001%. Myriad Beast ini sering disebut sebagai Hornet One karena tanduknya yang megah yang tidak ada duanya. Dia adalah pelindung dan penyedia,
yang juga membuatnya mendapatkan gelar The Lord of the Wild karena kekuatannya dan pengaruhnya untuk mengendalikan setiap binatang yang hidup di dalam wilayah kekuasaannya. Torque pada tanduknya melambangkan hidup dan mati, dan memegang kekuatan untuk mengendalikan alam dan sihir kehidupan. Binatang buas segudang ini memiliki kepribadian ganda. Karena mampu menggunakan kekuatan hidup dan mati, ia terkadang memiliki kepribadian yang lembut dan, terkadang, adalah dewa kematian yang akan menuai nyawa orang lain. Sama seperti kekuatan alam yang liar dan tidak dapat diprediksi, ia adalah pemberi dan pengambil kehidupan. Akan lebih baik untuk melangkah hati-hati di hadapan orang yang dikatakan juga menggunakan kekuatan untuk memanggil Trin kuno untuk bertarung di sisinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Fake, William mengutuk dalam hati. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji atau menamparkan dirinya sendiri karena memilih waktu ini untuk mengunjungi para centaur di hutan aneh. Binatang buas segudang di depannya bukanlah hal yang lucu. Ia memiliki kepribadian ganda, yang membuatnya sangat berbahaya. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki William saat ini adalah bahwa binatang buas ini juga merupakan makhluk tipe kawanan. Ia berharap bahwa, demi menghormati profesinya, Cernunnos tidak akan melakukan apapun yang dapat menyakitinya dan Ian, yang berada tepat di sampingnya. Maafkan aku, Yang Mulia, Bastian menempelkan tinjunya yang terkepal di dadanya saat ia menyapa Cernunnos. Teman kita, William von Ainsworth telah tiba. Ia datang ke sini untuk menemui kepala suku agung. Bastian tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena Cernunnos membungkamnya dengan tatapan mata. Ia kemudian menatap anak laki-laki berambut merah yang juga menatapnya dengan ekspresi tenang. Ainsworth katamu, apakah kau mungkin memiliki hubungan dengan James? Cernunnos bertanya. Ia memiliki ekspresi netral di wajahnya, jadi William tidak tahu apakah ia memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya atau tidak. Ia adalah kakekku, jawab William. Yang Mulia, apakah Anda mengenalnya? Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa melupakan James? Cernunnos mengangguk. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bahkan, kami berdua bertemu 50 tahun yang lalu. William tersenyum karena sepertinya Myriad Beast dan kakeknya adalah kenalan lama. Karena kau masih berkerabat dengannya, maka kau bisa mati sekarang. Cernunnos meraung saat ular hijau tua yang hinggap di lengannya membesar dan menyerang William dengan maksud untuk memakannya utuh. William buru-buru meraih tangan Ian dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ia telah mundur ke Thousand Beast Domain untuk menghindari serangan Myriad Beast yang tampaknya memiliki dendam terhadap kakeknya. Cernunnos mendecakkan lidahnya saat melihat William berhasil lolos dari serangannya. Ular itu kemudian teringat pada ular hijau tua, yang dengan patuh melingkarkan dirinya di lengannya lagi dan meletakkan kepalanya di bahunya. Tubuh Bastian menjadi kaku saat ia berdiri di tempatnya. Ia tidak menyangka bahwa dermawan mereka akan diserang oleh Guardian yang menguasai tanah ini. Yang Mulia, dia adalah anak laki-laki yang telah menyelamatkan suku kita saat para Wyvern menyerang, komentar Bastian. Cernunnos berhenti sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke Bastian. Tekanan yang dipancarkannya sebelumnya menghilang dan digantikan oleh aura yang lembut dan menyegarkan. Petik 2. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Cernunnos bertanya. Petik 2. Yang Mulia, kau tidak menungguku selesai. Apakah kau mengatakan bahwa itu salahku? Bastian buru-buru menggelengkan kepalanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Setelah tinggal bersama Cernunnos selama beberapa saat, mereka menyadari betapa cepatnya suasana hatinya berubah. Namun, sebagian besar waktu, ia lembut dan baik hati. Kadang-kadang, ia bahkan menjadi penengah di antara konflik para penghuni hutan ketika ia memengaruhi keseimbangan alam di domainnya. Karena sifatnya, ia tidak keberatan jika kedua belah pihak saling membunuh karena itu adalah bagian dari siklus alam. Namun, setiap kali Cernunnos dalam suasana hatinya yang agresif, ia akan tetap cukup lunak dan tidak membunuh siapapun begitu saja. Jelas, Cernunnos dan James tidak memiliki hubungan yang baik dan bahkan mungkin menjadi musuh bagi binatang buas segudang untuk langsung menyerang anak laki-laki muda yang menjadi tamu suku Chiron. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kau baik-baik saja, Ashe? Tanya William sambil menolong kekasihnya yang berwujud putri duyung yang secara naluriah berubah untuk melindunginya saat ular hijau tua itu menyerang mereka. Ashe memiliki dua wujud, wujud putri duyungnya yang biasa dan wujud pertempuran putri duyungnya. Jika dia berada di darat, dia akan berdiri dengan dua kaki dan bertarung. Namun,
kekuatannya akan berkurang setengahnya saat bertarung di darat. Hanya saat dia berada di air, kekuatan penuhnya dapat dilepaskan. Dia mengenakan baju zirah biru laut yang tampaknya terbuat dari logam yang tidak dikenal. William, satu-satunya keluhannya adalah baju zirahnya terlalu terbuka dan memperlihatkan lekuk tubuh Ashe yang sebenarnya sudah diakui oleh anak laki-laki berambut merah itu sendiri. Yah, setidaknya itu bukan baju zirah bikini, pikir William sambil menatap battle regalia milik Ashe. Apa kau sudah cukup menatapnya? Tanya Ashe sambil memukul kepala William dengan tinjunya yang terkepal. Ada apa? Kenapa Millennial Beast itu menyerang kita? Kupikir dia tahu kakekmu. William mengangkat kedua tangannya untuk menenangkan Putri Duyung yang melemparkan rentetan pertanyaan kepadanya. Koreksi, itu bukan Millennial Beast, itu adalah Myriad Beast yang asli, jawab William. Kedua, bagaimana aku bisa tahu bahwa ayahku dan Cernunnos punya hubungan buruk? Ini pertama kalinya aku melihat The Lord of the Wild dan hal pertama yang dilakukannya setelah mengajukan pertanyaan adalah menyerangku. Ashe sedikit tenang setelah mendengar penjelasan William. Namun, ketenangan itu segera menghilang saat kata-kata yang diucapkan William terekam dalam benaknya. Itu Myriad Beast. Ashe tergagap sambil menutupi bibirnya dengan tangannya. Bagaimana kau bisa tahu? Karena ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan Myriad Beast, jawab William. Dia mempercayai Ashe, tetapi sistem telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kemampuan penilaiannya karena itu dapat menyebabkan beberapa masalah jika orang-orang menemukannya. Ada juga penilai di dunia Hestia, tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat menilai senjata, baju zirah, perhiasan, aksesori, dan artefak. Namun, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menilai beast dan manusia. Sistem bahkan menambahkan bahwa jika William meningkatkan kelas pekerjaan gembalanya ke bentuk akhirnya, dia akan memperoleh kemampuan untuk menilai nama sejati dari setiap manusia di dunia Hestia. Memiliki kemampuan untuk mengetahui nama sejati dari makhluk yang diberi nama adalah kemampuan yang tak ternilai karena itu akan memberi William kekuatan untuk mengendalikan hidup mereka. Itulah sebabnya sistem telah menasihatinya untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan kepada keluarganya, tuan, dan kekasihnya. Jika itu adalah Myriad Beast, dan dia memiliki hubungan yang buruk dengan kakekmu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ashe bertanya dengan cemas. Jika kita meninggalkan domain ini, bukankah kita akan muncul di tempat yang sama tempat kita berdiri beberapa waktu lalu? William sekali lagi menganggukkan kepalanya untuk menegaskan kekhawatiran kekasihnya. Ah, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu lagi. Setidaknya, tidak sampai setelah kau menyelesaikan urusanmu dengan kepala suku Centaur. Tubuh William dan Ashe menegang ketika mereka mendengar suara bis yang baru saja mereka coba ajak bicara beberapa menit yang lalu. Keduanya bertukar pandang sebelum kepala mereka perlahan menoleh ke samping untuk melihat Cernunnos setinggi 4 meter berdiri beberapa meter dari mereka. William memanggil tongkatnya dan Ashe memanggil pedangnya. Keduanya mengambil posisi bertarung saat mereka menghadapi Myriad Beast yang entah mengapa muncul di dalam Tousan Beast Domain. Bagaimana Anda bisa sampai di sini, Yang Mulia? Tanya William. Bagaimana Anda bisa memasuki domain saya? Ini adalah pertama kalinya seseorang memasuki domainnya tanpa izinnya. Tidak hanya itu, orang yang memasukinya adalah Lord of the Wild yang telah menyerang dengan maksud membunuhnya sebelumnya. Pertanyaan bagus. Jawab Cernunnos dengan ekspresi geli di wajahnya. Baiklah, aku akan memberitahumu alasannya sebagai kompensasi karena menyerangmu sebelumnya. Myriad Beast dengan santai duduk bersila di depan William seolah-olah domain itu miliknya. Penghuni lain dari Tousan Beast Domain telah merasakan kehadirannya dan segera berkumpul di sisi William, kecuali Ella. Meskipun Ella telah merasakan Myriad Beast, dia tetap berada di dalam Magic Crystal Cavern untuk mengawasi 3 binatang yang sedang tidur. Meski begitu, dia memperhatikan tamu tak diundang itu dan akan segera menolong William jika Cernunnos mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Pertama dan terutama, seluruh hutan ajaib adalah domainku, Cernunnos menjelaskan. Saat kau memasuki hutan, kau sudah berada dalam yurisdiksiku. Karena ini adalah domainku, aku memiliki kendali penuh atas apapun yang ingin kulakukan di dalamnya. William terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hutan, yang dapat dikunjungi oleh siapapun di kerajaan Helan, sebenarnya adalah domain milik binatang buas segudang. Aku ingin tahu apakah Sword Sein menyadari keberadaan binatang buas segudang ini,
pikir William sambil menatap binatang buas segudang yang tampaknya ingin memberitahunya bagaimana dia berhasil memasuki domainnya tanpa izin. Alasan kedua adalah karena ketika pintu masuk ke domain terbuka, pintu itu akan tetap terbuka kurang dari 1 menit, Cernunos melanjutkan penjelasannya. Bahkan jika pintu masuk itu menghilang, pintu itu masih ada, hanya tidak terlihat. Apakah kau mengerti? William mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal-hal ini dan itu membuatnya cemas. Melihat reaksi bocah berambut merah itu, Cernunos terkekeh. Tenang saja, tidak semua orang bisa memasuki domain semudah itu. Bahkan Myriad Beast dan Demigods tidak bisa memasuki domain orang lain semudah itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau memasuki domainku lalu membuka gerbang ke domainmu sendiri untuk menghindari seranganku. Ini menyebabkan keretakan di domainku. Sebagai Master Domain, aku memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau membuka keretakan yang muncul di wilayahku. Ah, sebelum aku lupa, tidak semua Myriad Beast dan Demigods memiliki domain. Aku hanya kebetulan menjadi salah satu dari sedikit makhluk yang memiliki domain sendiri. William mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apakah Cernunos berkata jujur atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa binatang buas segudang itu sekarang berada di dalam wilayahnya. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan dari keterampilan penilaiannya sebelumnya, penguasa alam liar memiliki 2 sisi. Saat ini, sisi baik Cernunos yang berbicara kepadanya. Ini memberinya sedikit ketenangan pikiran, tetapi dia tahu bahwa suasana hati binatang buas segudang ini bisa berubah kapan saja, jadi dia tidak ingin bersikap tidak sopan padanya. Yang mulia, apakah ada cara bagiku untuk mencegah tamu tak diundang memasuki wilayahku? Tanya William. Mereka yang memiliki kemampuan yang sama denganmu. Cernunos menggelengkan kepalanya. Tidak, satu-satunya cara untuk mencegah siapapun memasuki wilayahmu adalah dengan memilih lokasi yang aman sebelum kau membuka gerbang yang mengarah ke dalamnya. Penguasa alam liar kemudian menatap William dengan tatapan menilai. Dia bisa merasakan garis keturunan James mengalir di dalam tubuh bocah itu dan memastikan bahwa dia memang cucu lelaki menyebalkan itu. Yah. Meskipun kau membuat kesalahan dengan membiarkan seseorang memasuki domainmu tanpa izinmu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa, jika kau tidak melakukan apa yang telah kau lakukan, kau pasti sudah mati sekarang. Ini juga fakta, jadi, kerja bagus karena selamat dari serangan Myriad Beast. William tidak tahu apakah Cernunos memujinya atau mengasihaninya. Yang dia tahu hanyalah bahwa sang penguasa alam liar tampaknya tidak ingin membunuhnya saat ini. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Cernunos mengamati sekelilingnya. Matanya, yang bisa melihat setiap sudut dan celah hutan ajaib, tidak mampu memeriksa domain 1000 binatang milik William secara terperinci. Ini adalah hal yang normal karena domain khusus ini bukan miliknya. Setelah melihat bahwa penyelidikan lebih lanjut tidak akan membuahkan hasil, Cernunos sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke bocah yang sedang menatapnya dengan ekspresi waspada. Wah, tidak seperti ras Minotaur. Ada monster yang tidak akan ragu membunuh murid dari Eternal Guardian, kata Cernunos. Meskipun aku akan membayar harga yang mahal untuk melakukannya, jangan salah paham bahwa bahkan kau tidak aman dari makhluk yang jauh melampaui level kekuatanmu saat ini. Bahkan jika mereka berada di bawah yurisdiksi Eternal Guardian, mereka tidak akan tunduk padamu dan memberimu muka. Ekspresi William tetap serius selama penjelasan Cernunos. Dia sudah mengerti bahwa tidak semua makhluk tipe kawanan akan cocok dengannya. Meski begitu, dia tetap menganggukkan kepalanya untuk mengakui peringatan tulus dari Myriad Beast. Terima kasih atas kebijaksanaan yang telah kau berikan kepadaku, Yang Mulia, jawab William. Cernunos mengangguk dan berdiri dari tanah. Ayo kembali ke aula besar. Kepala suku Centaur sedang menunggumu. Sang penguasa alam liar tidak menunggu jawaban William dan menghilang dari tempatnya berdiri. William segera meminta sistem untuk menemukan lokasi binatang buas segudang. Ia juga memperluas inderanya ke seluruh domainnya untuk melihat apakah Cernunos memutuskan untuk berjalan-jalan di dalamnya. Setengah menit kemudian, sistem dan William memastikan bahwa tamu tak diundang mereka benar-benar telah meninggalkan domain 1000 binatang buas. Ayo pergi bersama, kata Ashe. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku di sini sementara kau sendiri yang mengurus binatang buas segudang itu. William menatap kekasihnya yang seperti putri duyung sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Pikiran untuk membiarkan Ashe tetap berada di dalam domainnya sementara ia bernegosiasi dengan kepala suku Centaur terlintas di benaknya. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan pikirannya dengan lantang,
Ashe telah menepisnya. Baiklah, tapi, tetaplah dekat denganku, mengerti? Tanya William. Ashe mengangguk tegas. Ia tidak ingin menjadi beban bagi William, tetapi ia tidak ingin kekasihnya menghadapi tantangannya sendirian. Setelah saling berpegangan tangan, mereka berdua kembali ke aula besar tempat kepala suku Centaur dan Cernunos yang murung menunggu mereka. William berharap negosiasi dengan ras Centaur akan berjalan lancar sekarang, sehingga ia dapat meninggalkan hutan ajaib secepat mungkin. Selamat datang di suku Chiron, William muda, kata Frol, kepala suku Centaur dari suku Chiron, sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan William. William mengulurkan tangannya sendiri dan memegang tangan Frol dengan erat. Keduanya saling tersenyum saat mereka menyelesaikan jabat tangan mereka. Bastian menceritakan semuanya kepadaku, kata Frol dengan nada meminta maaf. Cernunos, rentan terhadap perubahan suasana hati. Kuharap kau tidak menaruh dendam padanya. William melirik sekilas ke arah binatang buas yang duduk bersila di sudut aula besar. Jika memungkinkan, William ingin berbicara secara pribadi dengan Frol, tetapi Cernunos tampaknya tertarik dengan alasan kunjungan William. Mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bernegosiasi dengan Frol bersama Cernunos, William menguatkan dirinya dan menjawab sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku menaruh dendam terhadap Yang Mulia? Jawab William, aku adalah seseorang yang menaruh dendam. Namun, jika aku mengatakannya dengan lantang, binatang buas yang murung ini akan menamparku hingga menjadi pasta daging. Kepala suku Centaur itu mengangguk sambil tersenyum. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan diskusi mereka, Cernunos membuka matanya dan melirik William. Ah, aku lupa memberitahumu, aku juga bisa membaca pikiran orang, komentar Cernunos. Jadi kau suka menyimpan dendam? Sungguh kebetulan, aku juga suka menyimpan dendam. Tubuh William menegang saat beberapa butir keringat muncul di dahinya. Dia ingin mengumpat dengan keras dan mengacungkan jari tengah pada binatang buas itu karena tidak memberitahunya bahwa dia bisa membaca pikiran. Hahaha, William tertawa. Jadi Yang Mulia juga suka menyimpan dendam. Mereka mengatakan bahwa burung-burung dengan bulu yang sama berkelompok bersama. Ketika aku melihat Yang Mulia untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa kita berdua akan cocok. Cernunos juga tertawa. Hahaha, kau hanya mengatakan itu agar aku tidak menamparmu dan mengubahmu menjadi pasta daging, kan? Petik 2. Ya, kejujuran adalah sebuah kebajikan. Pastikan untuk mengingatnya di masa depan, Little Will. Ian, yang sedang menonton dari samping, menutup bibirnya dengan tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat William yang narsis dan sombong menjadi pemalu. Dia merasa cukup lucu sehingga dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Biasanya, half-elf yang selalu memiliki keputusan akhir dalam berbagai hal. Bahkan ketika mereka berdua berada di dalam dunia spiritualnya, William akan selalu menggoda dan menggertaknya, dan dia tidak dapat melawan. Melihat ini sangat menyegarkan, pikir Ian sambil melirik anak laki-laki berambut merah yang menggeliat di kursinya seperti sedang menderita diare. Untungnya, Frol adalah tuan rumah yang baik dan segera melemparkan ranting zaitun untuk menyelamatkan William dari kesulitannya saat ini. Teman muda, kau datang ke sini untuk meminta kami membalas budi yang kami berikan padamu, kan? Tanya Frol. Katakan padaku, bagaimana suku kami bisa membantumu? William menatap kepala suku Centaur yang berada di puncak peringkat Centennial dan mengacungkan jempol dalam hatinya. Ia merasa sulit untuk mengambil inisiatif membuka diskusi mengenai alasannya mengunjungi suku Chiron karena kehadiran Cernuno. Tuan Frol, aku datang ke sini untuk meminta bantuan suku dalam melawan organisasi yang bertanggung jawab atas mantra kontinental yang memengaruhi seluruh benua. Aku tidak tahu apakah kau tahu, tetapi semua orang dewasa telah berubah menjadi patung kristal. Tujuanku adalah menemukan cara untuk mematahkan kutukan dan membebaskan orang dewasa dari penjara kristal mereka. Frol mengusap dagunya setelah mendengar penjelasan William. Tentu saja, dia juga melihat mantra kontinental saat turun ke daratan, tetapi itu tidak terlalu memengaruhi mereka karena Cernunos telah melindungi domainnya dari efek aurora borealis. Frol juga tidak menyadari bahwa orang dewasa di tanah manusia telah berubah menjadi patung kristal. Sebagai makhluk hutan, dia tidak terlalu peduli dengan urusan manusia, tetapi mendengar cerita seperti itu membuatnya mengerutkan kening. Biar ku jelaskan, kau berencana untuk melawan organisasi ini dengan anggota suku kita, kan? Ya, selain organisasi ini, kau juga menginginkan bantuan kami untuk melawan invasi peri juga.
Memang benar begitu, Tuan Frol. William mengangguk. Bocah berambut merah itu saat ini sedang bingung tentang bagaimana cara melawan organisasi dan melawan invasi peri pada saat yang sama. Half-Elf itu tidak percaya bahwa kerajaan Helan saat ini dapat menahan invasi peri bahkan jika semua yang selamat harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Frol memejamkan matanya saat dia merenungkan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tentu saja, ia berkewajiban untuk mengirim beberapa prajuritnya untuk membantu William karena ini adalah janji yang telah dibuat oleh suku mereka. Masalah yang dihadapi oleh kepala suku Centaur saat ini adalah jumlah prajurit yang dapat ia tugaskan untuk membantu William. Setelah insiden Wyvern, suku mereka telah menderita banyak korban. Banyak prajurit mereka yang tewas dalam pertempuran melawan Wyvern dan Werehiena dan ia tidak dapat mengirim banyak orang untuk membantu William dalam usahanya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, kepala suku Centaur membuka matanya dan memberikan jawabannya. Aku akan menempatkan Kompi Bastian di bawah komandomu, kata Frol. Bawahannya hanya berjumlah 100, tetapi mereka semua adalah pejuang berpengalaman. Aku minta maaf, tetapi aku tidak dapat mengirim lebih banyak prajurit untuk membantumu dalam usahamu. William tahu bahwa suku Chiron saat ini tidak mampu memberinya banyak prajurit. Terus terang, dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima bala bantuan apapun yang bisa mereka berikan, tetapi kekuatan yang ditugaskan kepadanya masih melebihi harapannya. Meskipun 100 Centaur hanya 1/10 dari kekuatan suku Chiron saat ini, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka semua adalah binatang kelas C menengah. Bastian, pemimpin mereka, adalah Centaur kelas B rendah dan William telah melihat betapa mahirnya dia dalam memimpin bawahannya. Dia sangat senang dengan kemurahan hati kepala suku Centaur dan berterima kasih kepadanya atas bantuan yang telah diberikannya. Setelah keduanya selesai berdiskusi, Cernunnos berdeham sambil menatap Half-Elf yang ingin meninggalkan domainnya. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat organisasi ini, sangat jelas bahwa 100 Centaur tidak cukup untuk melawan mereka, kata Cernunnos. Ras peri juga lebih unggul dari manusia. Bahkan jika kau berhasil mengalahkan organisasi yang kau bicarakan, kau tidak akan bisa mengalahkan peri. Di mataku, usahamu ini sia-sia. Alternatif terbaikmu adalah menyerah dan meminta syarat yang menguntungkan. William bisa mengerti mengapa Cernunnos berpikir seperti ini. Di hadapan para peri ajaib, para manusia yang selamat seperti balita yang menunggu untuk diganggu oleh orang dewasa. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan invasi mereka, terutama ketika mereka berhasil menyelesaikan gerbang teleportasi yang sedang mereka bangun. Menurut Takam, gerbang ini adalah gerbang satu arah yang akan memungkinkan peri dari benua bulan perak untuk berteleportasi ke benua selatan. Gagasan ini membuat William sangat cemas. Inilah sebabnya dia berencana untuk menyabotase gerbang teleport peri setelah dia selesai berurusan dengan organisasi. Itu sia-sia, Cernunnos menyatakan saat dia membaca rencana di kepala William. Tapi, aku juga penasaran. Bagaimana kau, cucu dari bajingan James, bisa melakukannya? Kita lihat saja nanti. Sang penguasa alam liar berdiri dan mengambil salah satu gelang yang tergantung di tanduk rusa itu dan memberikannya kepada William. Pakai ini di lenganmu, kata Cernunnos dengan nada yang tidak mau menerima jawaban, tidak. Anggap saja ini sebagai jimat keberuntungan. Siapa tahu, ini mungkin bisa menyelamatkan hidupmu sekali. William dengan hati-hati mengambil gelang emas dari tangan Myriad Beast dan memakainya di lengannya seperti gelang. Gelang itu menyesuaikan ukurannya agar sesuai dengan ukuran lengan William dan tetap di tempatnya. Half-Elf itu tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang gelang itu, tetapi dia tidak ragu bahwa itu bukan aksesori biasa. Terima kasih, Yang Mulia, atas hadiah Anda yang murah hati. William membungkuk dengan hormat. Ian, yang berdiri di samping William juga menundukkan kepalanya untuk berterima kasih kepada Myriad Beast. Cernunnos tidak mengatakan apapun lagi dan meninggalkan aula besar tanpa melihat kedua kalinya. Lord of the Wild telah tinggal di dalam domainnya selama ratusan tahun tanpa berinteraksi dengan dunia luar. Meskipun Cernunnos tidak keberatan siapa yang akan memerintah tanah manusia, dia sangat ingin menyaksikan perjuangan yang akan terjadi selama masa kacau ini. Golden Bangle adalah barang yang menyelamatkan nyawa. Itu akan menyelamatkan nyawa William sekali sebelum kembali ke tangan Cernunnos. Namun, sampai saat itu tiba, Lord of the Wild akan dapat melihat dunia melalui mata William. Itu menantikan untuk melihat pertempuran yang akan dihadapi cucu James di masa depan. Mungkin, dengan melakukan itu,
itu akan belajar lebih banyak tentang emosi manusia. Emosi yang masih tidak dapat dipahaminya setelah bertahun-tahun tinggal di hutan aneh.